Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para alim ulama, para satijah, bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz, adik yang insyaallah semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hal hari ini Allah masih berkenan memberikan kita iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat dan keluangan waktu. Berkat nikmat-nikmat itulah malam hari ini kita bisa hadir secara istiqomah di Masjid Al-Muhajirin ini melaksanakan salat isya dan tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita malam ini diterima insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, tempat pengharapan syafaat kita di hari kemudian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saiman muslimat yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah malam tanggal 17 Ramadan, kita masuk ke 17 Ramadan. Karena itulah topik ceramah kita pada malam hari ini yaitu memetik hikmah dari peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzul Quran. Kalau kita bicara nuzul Quran berarti turunnya kitab suci Al-Quran yang pertama kali yang diterima oleh Rasulullah di Gua Hiro. Walaupun sebetulnya Al-Quran itu sudah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dari situlah kemudian diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Mekah, di Madinah. Jadi total kurang lebih 23 tahun. Itulah yang menjadi periodisasi turunnya kitab suci Al-Quran yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah menegaskan turunnya Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan. Cuma tidak ditetapkan, ditentukan tanggal berapanya gitu kan. Tugasnya apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja, seluruh umat manusia yang merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah ini, dan untuk memperjelas antara yang hak dan yang batil, Furqan itu sendiri. Nah, karena itulah ulama berbeda pendapat kapan sih turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah itu. Ada yang berpendapat seperti Ibnu Abbas di pertengahan Ramadan. Ada juga seperti Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri di tanggal 21 dan beberapa ulama lainnya di tanggal 23. Tapi kebanyakan para jumhur ulama berpendapat seperti Ibnu Abbas itu di pertengahan, yaitu sekitar tanggal 17 Ramadan itu sendiri gitu. Nah, persoalannya tentunya karena pada waktu itu belum ada perintah untuk menunaikan sholat atau untuk melaksanakan saum ya. Karena perintah saum Ramadan itu baru terjadi pada tahun kedua Hijrah, tepatnya sekitar 10 Sya'ban ya. Jadi sekitar 1,5 tahun setelah Nabi hijrah di Madinah. Ketika turunnya wahyu pertama itu kan berarti usia Nabi baru 40 tahun. Dan Nabi akan menyebarkan Quran ini baik secara awalnya diam-diam, kemudian secara terbuka, itu kurang lebih 13 tahun. Jadi 40 tambah 13 berapa? 53 tambah setahun setengah di Madinah, ya sekitar 54 tahun lah. Jadi kurang lebih 14 tahun kemudian setelah turun perintah untuk mendakwahkan Al-Quran ini, baru turun perintah puasa Ramadan gitu kan.
Nah, karena itu para ulama menghitung mundur itu. Ada juga para ulama yang berpendapat di bulan Furqan. Furqan itu adalah pembatas pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan itulah yang disebut dengan perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan begitu kan. Nah, karena itulah turunnya wahyu pertama itu juga dipastikan adalah tanggal 17 Ramadan. Walaupun Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri penulis Syiarah Nabawiyah itu berketetapan turunnya Al-Quran itu yang pertama tanggal 21 Ramadan. Nah, tentunya bagi kita tidak masalah kapan turunnya itu. Yang penting adalah bahwa Al-Quran itu memang sudah turun di bulan Ramadan, informasi dari Allah, dan diharapkan dia menjadi petunjuk hudal linnas dan juga wabayyinatin minal hudal furqan, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan cara ini diharapkan dia menjadi pedoman kehidupan kita sehari-hari. Nah, surat yang pertama yang turun di Gua Hira itu setelah Nabi bermunajat kurang lebih sekitar 40 hari sebelumnya itu adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ma'ana biqari, kata Rasulullah, aku tidak bisa membaca. Memang Nabi itu adalah Nabi ummi, tidak bisa baca tulis. Bukan berarti Nabi itu bodoh. Sebab Nabi adalah seorang pedagang yang unggul ya, pedagang sukses. Nah, pedagang tentunya bisa ngitung, tidak mungkin tidak bisa ngitung. Kalau tidak bisa ngitung kan rugi gitu kan. Nah, tetapi memang baca tulis itu ketika itu tidak diajarkan. Hikmahnya paling tidak yang utama itu untuk membantah pendapat dari kaum orientalis bahwa Al-Quran itu adalah Muhammadanisme, paham atau ajaran Nabi Muhammad. Nah, dan itu dibantah sendiri karena Nabi tidak bisa baca tulis kan. Nah, jadi terbantah dengan sendirinya begitu. Nah, dari sinilah kemudian Malak Jibril itu mengajarkan supaya ikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ma'ana biqari sampai 3 kali. Setelah itu baru Malak Jibril itu mendekap Rasulullah dari belakang sambil dikekap sekenyang-kenyangnya. Nabi tetap aja tidak bisa, dibekap lagi. Baru Nabi mengikuti apa yang disampaikan Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang memuliakan, yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Itu Nabi lancar membaca, mengikuti apa yang disodorkan oleh Rasulullah. Saya pikir ketika itu Malak Jibril menyodorkan Quran dari Lauhul Mahfuz itu yang sudah utuh. Kan di situ aku tidak bisa baca, berarti ada yang ditulis di situ dan dibaca Rasulullah kan? Itu logika kita kan seperti itu kan. Nah, jadi bukan tidak ada Al-Qur'annya itu begitu kan. Nah, disinilah terjadi sebetulnya transfer knowledge secara kolbu to kolbu Malak Jibril kepada kolbu Rasulullah. Ini sebetulnya proses pembelajaran primordial dan spiritual melalui kolbu to kolbu. Jadi melalui akal tidak bisa, akal Jibril sama akal Rasulullah, Nabi tidak bisa membaca gitu. Jadi sebetulnya proses pembelajaran Islam itu memang diawali oleh kolbu. Setelah kolbu itu tercerahkan, baru diajarin taklim. Itu prosesnya. Seperti dalam Al-Baqarah disebutkan ya, bahwa tugas Rasul itu adalah menyampaikan berita atau ajaran kepada orang-orang Islam ketika itu. Yang pertama adalah diajarkan untuk membaca. Setelah membaca itu secara umum, baru diajarkan untuk memahami kolbu. Setelah memahami kolbu itu baru diajarkan taklim. Karena itulah orang-orang dulu pintar itu karena kolbunya bersih. Kalau sekarang kan tidak, mau bersih atau kotor, kolbu tetap aja kita belajar. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Wa yuzakkikum ini adalah
membersihkan kalbu kita. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, baru diajarkan ilmu dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, baru diajarkan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Semakin bersih kalbu, maka semakin seseorang itu memahami ilmu-ilmu yang belum dipelajari atau yang tidak diketahui, dan dia akan paham. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Syaratnya kalbunya harus bersih. Karena itulah orang-orang dulu itu tidak terbatas ilmunya, bagaikan samudera lautan gitu kan. Kalau sekarang ini justru sangat terbatas ilmu seseorang, dan semakin spesifik gitu kan, semakin khusus gitu kan. Jadi seorang yang memahami doktor di bidang sains misalnya, dia tidak ngerti persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan perbintangan. Kalau dulu orang mengetahui general dan spesifik gitu, itu hebatnya itu. Kenapa ya? Rahasianya karena kalbunya bersih tadi. Wa yuzakkikum, zakayat tazkiyah, dibersihkan, ditazkiyah dulu, baru setelah itu ditaklim. Dia akan mudah untuk menyerap, bahkan dia kadang-kala lebih pintar dari gurunya tadi. Ini rahasia-rahasia orang dulu yang sekarang sudah mulai kita tinggalkan dalam proses belajar mengajar. Bahkan muridnya kadang-kala atau mahasiswanya menentang dosen atau gurunya itu. Ini keberkahan tidak akan didapat ketika orang seperti itu. Jadi menghormati, memuliakan guru itu memang adalah etika dalam proses pembelajaran Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Malak Jibril tadi kepada Rasulullah. Jadi malak itu tunggal ya. Kalau satu malaikat namanya malak. Kalau malaikat itu banyak. Kalau dua malaikat baru bisa disebut sebagai malaikat tadi. Kalau satu itu malak. Kalau kita malak kan artinya beda ya. Apa itu? Adanya di pasar itu ya. Itu tukang palak namanya, bukan itu juga ya. Nah, kembali kepada proses pembelajaran Rasulullah itu, Rasul setelah mendapatkan wahyu pertama itu langsung pulang. Disitulah peran istri membesarkan jiwa Rasulullah yang ketika itu sempat down karena mendapatkan wahyu atau mukjizat luar biasa. Karena Al-Quran ini mukjizat Allah yang paling besar, lebih dahsyat daripada mukjizat-mukjizat yang sudah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Karena itu beliau sempat panas dingin ketika itu kan. Ya, untungnya juga ada nasihat dari paman Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang Katolik ya, yang memang mengajarkan bahwa inilah sebetulnya nabi yang ditunggu-tunggu itu. Jadi dibesarkan hatinya dan harus menjaga dengan baik. Ini tugas seorang istri, mendukung sukses karir dari suaminya sehingga menjadi sukses. Karena kesuksesan seorang suami itu sebetulnya rahasianya ada di belakang istrinya itu sendiri. Tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Wa madroka malaitul qadar, apa itu malam kemuliaan? Dijawab sendiri oleh Allah melalui Quran. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, yaitu suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini ganjarannya. 1000 bulan itu bisa makna majas, bisa tidak terbatas kalau kita dapatkan itu. Bisa juga dia senilai dikonversi sekitar 83 atau 87 tahun ya. Begitu banyaknya pahala kita, sebab kita tidak mungkin bisa melaksanakan pahala seperti itu karena umur kita tidak sampai di situ. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun para malaikat dipimpin oleh Malak Jibril tadi untuk mentuntaskan pesan-pesan ilahi, yaitu berupa ketentuan takdir untuk setahun yang akan datang. Dan sejahteralah pada malam itu hingga terbit fajar gitu kan. Nah, karena Lailatul Qadar itu sebuah yang diturunkan pada malam kemuliaan, maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu juga dia akan menjadi mulia sebagaimana Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mendapat Lailatul Qadar itu pada malam 17 Ramadan itu gitu kan. Jadi yang mendapat kemuliaan itu juga menjadi mulia karena Allah juga adalah zat yang sangat mulia. Jadi orang yang mendekat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah dengan mengamalkan Quran, dia pasti menjadi mulia dan bisa memuliakan orang lain. Nah, ini yang penting itu. Karena itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu biasanya dia sangat taat dalam beribadah dan dia juga bisa memuliakan orang lain di sekitarnya gitu. Dengan cara inilah menurut para ulama biasanya ciri-cirinya itu dia lebih taat, lebih patuh pada ajaran Allah dan juga sunnah Rasulullah gitu.
sehingga dia beragama dengan penuh kecintaan semata-mata mengharap ridho Allah. Nah, dari sinilah sebetulnya pentingnya kita memahami Lailatul Qadar sebagai malam kemuliaan. Jadi tidak sekedar orientasi mendapatkan 1000 bulan tadi, sebab kalau 1000 bulan mending kita umroh saja ke Arab Saudi itu. Karena sekali sholat Isya di Masjidil Haram itu dapat pahala berapa? 100.000 ya. Nah, kalau dikali 70 saja untuk pahala satu Ramadan sholat wajib itu, 70 kali 100.000 udah berapa? 7 juta. 7 juta sholat di sini di Masjid Al-Muhajirin, sholat Isya 7 juta kali sama dengan 1 kali sholat di Masjidil Haram. Itu pahalanya juga hampir 1000 bulan kalau dihitung-hitung. Artinya apa? Kita beribadah itu tidak semata-mata meraih pahala gitu, tapi betul-betul mengharap ridho dan rahmat Allah SWT. Ini pesan pentingnya. Sebab percuma kita juga mendapatkan banyak pahala, tapi perilaku kita tidak menunjukkan kemuliaan di masyarakat gitu. Nah, oleh sebab itulah ketika Allah sudah mewariskan Al-Quran ini kepada hambanya terpilih, maka kemudian di antara mereka ada 3 kategori disebutkan dalam surah Al-Fatir. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian setelah kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih, termasuk kita ini adalah hamba Allah yang terpilih, umat Rasulullah yang terpilih. Maka kemudian mereka paminhum zalimun li nafsi. Mereka banyak yang masih menzalimi dirinya sendiri. Mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ya kalau musim tarawih, malas tarawih di rumah aja lah, capek habis kerja tadi. Padahal kalau dia habis kerja seharian, dia ikut tarawih, karena tarawih itu sebetulnya rihlah spiritual, istirahat. Karena itulah orang-orang dulu istirahatnya dengan ibadah gitu. Maka selesai dia tarawih, dia akan segar lagi, pikirannya, fisiknya menjadi lebih sehat. Coba bapak-bapak evaluasi gitu. Tetapi kalau dia tidak tarawih, dia di rumah nonton TV, ngerokok, santai, sampai jam 10 malam pun dia masih terasa capek karena siang tadi bekerja. Coba perhatikan. Inilah membuktikan bahwa dengan ibadah yang khusyuk itu akan memberi dampak kesehatan, kesejahteraan, kesegaran fisik kita itu sendiri. Nah, orang yang lebih banyak menzalimi diri mereka itu kebanyakan memang masih banyak di Indonesia. Termasuk bagaimana dia memahami Al-Quran. Menurut survei, penduduk Indonesia itu yang baru memahami Al-Quran sekitar 65%. Jadi 35%-nya masih buta huruf Al-Quran gitu. Jadi masih banyak yang masih buta huruf. Karena itulah kita berusaha untuk terus belajar memahami Al-Quran dengan baik. Sebab orang yang terbaik itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain, sehingga kita mendapat keberkahan, rahmat, sebagaimana menuruti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Oleh sebab itulah kita harus meningkatkan dari posisi paminhum zalimun nafsi kepada wa minhum muqtasid, yaitu orang yang ada di tengah-tengah. Ini kelompok kedua, orang yang melaksanakan ajaran Al-Quran ini, yaitu orang yang memang sudah mulai banyak melaksanakan kewajiban agamanya, tapi yang sunah-sunahnya masih ditinggalkan. Kadang juga dia masih maksiat gitu kan. Nah, ini yang banyak juga terjadi di masyarakat kita. Wa minhum muqtasid, ada di tengah-tengah. Nah, yang ketiga ini inilah yang terbaik yang mau kita raih. Wa minhum sabiqul bil khairi biiznillah, yaitu orang yang jadi pelomba dalam berbuat kebaikan atas izin Allah tentunya. Memang semuanya sebetulnya atas izin Allah. Siapa yang melangkahkan kaki kita ke Al-Mujahirin? Bapak, ibu, atau Allah? Jawab. Siapa? Allah atau bapak sendiri? Allah yang menggerakkan. Allah yang memberi petunjuk kepada kolbu kita, sehingga kemudian saraf-saraf kolbu kita ini mengirimkan sinyal kepada otak, otak mengirim sinyal kepada sel, sehingga terjadi metabolisme tubuh yang memperkuat sel-sel darah kita itu bekerja untuk melangkahkan kaki ke masjid ini gitu. Siapa yang memberikan baju ibu dan baju bapak ini sehingga bisa menutupi aurat untuk sholat? Siapa? Allah. Karena lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan apa di bumi ini. Ini semuanya punya Allah. Jadi sebetulnya Allah
yang punya gitu kan. Kendaraan itu siapa yang punya? Siapa? Punya Allah. Karena itulah kita dituntut untuk bisa tawadu, rendah hati, walaupun kaya tidak merasa kaya. Karena kita tahu hakikat kekayaan kita itu bukan milik kita, milik Allah SWT. Kita hanya dititipi, sama seperti yang pakir di bawah itu. Ayo maju, mundur. Dia tadi terima mobil Fortuner gitu ya, mobil yang bagus-bagus lah gitu. Nanti pas orang selesai sholat, dia parkir lagi pulang. Tidak diambil dia cuma dititipin kok. Seperti itulah mungkin perumpamaan sederhananya gitu. Sehingga dengan cara inilah kita sadar siapa diri kita ini. Masih mau minta pahala banyak lagi kan, giri umroh tadi kan. Masuk akal nggak kira-kira? Nah, disitulah bagaimana meningkatkan kualitas beragama melalui pendekatan sabiqul bil khair bismillahnya, pelomba dalam berbuat kebaikan. Karena memang semata-mata kita ini adalah hanya pion-pion, hanya menjalankan takdir ilahi saja. Sehingga untung kita masih bisa hadir di sini di saat banyak orang itu mojok di BKT itu, di KPKP itu. Lebih banyak yang di BKT daripada yang di sini. Coba Bapak perhatikan nanti. Berarti mereka tidak mendapatkan hidayah. Masih termasuk yang pertama tadi, wa minhum zalimun li nafsi. Mereka masih banyak menzalimi dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itulah maka Quran yang sudah diwariskan Allah kepada kita ini harus kita maksimalkan. Jadi tidak hanya dibaca saja, tapi dipahami kemudian diamalkan. Itu yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itu artinya adalah tidak hanya kita dituntut menjadi qori, menjadi hafid, itu tidak cukup, itu belum selesai, itu masih koma. Tapi bagaimana kita mengamalkannya sehingga lahirlah ilmuwan Islam, fisikawan Islam, ekonom Islam, politisi Islami gitu. Itu sebetulnya gitu yang kita pentingkan. Jadi bukan dia sebagai simbol pajangan saja ketika kita menikah gitu kan. Bukan hanya dihafal saja, tapi harus dipraktekkan. Justru yang banyak mempraktekkan itu barat sekarang gitu. Mempraktekkan karena dia hudal linnas tadi, petunjuk bagi manusia. Jadi siapa saja yang mengamalkan Quran, ya dia yang sukses kan. Yang tidak mengamalkan walaupun Islam, ya enggak akan sukses begitu. Karena dia sunnatullah tadi kan. Nah, disinilah pentingnya kita untuk memahami bagaimana tingkat dan kualitas pemahaman Al-Quran itu supaya lebih baik. Tapi insya Allah menurut Ibnu Abbas dan juga Imam Ahmad, orang yang masih menzalimi dirinya itu insya Allah akan tetap masuk surga gitu kan. Cuma ya di jemur dulu di neraka gitu kan atas dosa-dosa kezaliman dia tadi gitu. Tapi akhirnya dia tetap masuk neraka. Nah, yang kedua ini wa minhum muqtasid ini dia akan masuk surga karena syafaat dari Rasulullah SAW dan rahmat Allah SWT. Dan yang ketiga ini sabiqul bil khair bismillah, dia akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, ini yang luar biasa itu. Dia menjadi pelomba dalam berbuat kebaikan. Karena itulah bagi kita bagaimana supaya kita menjadi pelomba di dalam berbuat kebaikan itu, yaitu kualitas beragama, mahabbah kepada Allah SWT. Untuk itulah mari melalui hikmah nuzul Quran ini kita tingkatkan kemampuan beragama kita dalam rangka tentunya untuk melaksanakan perintah Rasulullah agar kita betul-betul menjadi orang yang beriman dan bertakwa serta bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.